Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Tiada yang lebih indah dan tiada yang lebih mulia selain hidup kami ada berada dekat Tuhan. Selain kami mengalami kemurahan-Mu dari hari demi hari, baik dalam kondisi yang baik maupun kurang baik, kasih Tuhan tetap sama dan tidak berubah. Kami merayakan hidup kami hari ini maupun juga hari-hari yang sudah lalu, karena karya-Mu tetap sempurna di dalam kami. Dan kami mau mengamini bahwa hidup kami tetap menjadi sebuah perpanjangan tangan kasih-Mu bagi dunia ini. Pagi hari ini Tuhan, untuk kami berkumpul, beribadah, menyembah-Mu Tuhan. Bukan karena kami ingin dekat-dekat dengan-Mu, tapi justru di dalam Engkau-lah pembaharuan itu terjadi. Di dalam Engkau-lah Tuhan, kekudusan itu dapat dimungkinkan terjadi. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati kami kembali. Terangi jalan kami kembali dan berikan kami sebuah ketaatan untuk meresponinya dengan tepat. Terima kasih untuk pujian ini. Terima kasih untuk hati kami yang Tuhan angkat kembali. Kami mengucap syukur dan kami serahkan perenungan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali berjumpa pagi hari ini. Ini adalah kesempatan saya yang pertama. Saya mengingat justru tahun lalu 15 Maret 2020 saya terakhir kali mendapatkan undangan pelayanan di Jakarta, di Kelapa Gading, dan saya pulang setelah itu ke Bandung. Dan di dalam minggu itu ada banyak hal yang terjadi, dan dimulailah waktu itu di minggu kedepannya kita memulai masa-masa lockdown ataupun isolasi dan di tengah-tengah pandemi ini. 1 tahun telah berlalu dan saya senang sekali. Ini kesempatan saya justru pertama keluar dari gereja saya tempat melayani, dari GKI Anugerah Bandung di Jalan Jenderal Sudirman. Dan saya boleh bertatap muka dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, sesuatu yang mengharukan dan membuat hati saya terangkat dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk undangan pelayanan yang boleh diberikan dan kepercayaan buat saya. Saudara, kita akan merenungkan satu topik, yaitu satu topik yang penting walaupun tidak mudah sekali untuk dicerna secara langsung, yaitu Adam dan Kristus. Adam si manusia pertama dan Kristus yang disimbolkan sebagai Adam terakhir. Ada dua korelasi atau satu korelasi yang tidak terpisahkan dari antara topik ini. Tapi topik ini juga bisa kita angkat secara praktis, ada di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari dan berkeluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di tengah pandemi ini? Dan saya ingin kejujuran seperti ini. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini di masa setahun setelah pandemi ini, justru kita mendapati berat badan kita justru naik. Naik kiloannya, mungkin 1, 2, 3 kilo. Adakah yang boleh jujur bersama dengan saya? Saya naik kurang lebih hampir 2 kilo. Ada? Ada Bapak Ibu? Tidak ada yang salah dengan kenaikan itu ya. Tapi justru di dalam kejujuran kita ada sebuah kesempatan perubahan, begitu ya, perubahan yang lebih baik tentunya, begitu ya. Nah, Bapak Saudara, kenapa saya bertanya ini? Karena saya mendapati sebuah kisah yang menarik dari berita akhir-akhir ini, yaitu dari seekor domba yang hilang dari kawanannya. Ditemukan di satu bagian negara di Melbourne Utara, dinamakan barak seperti itu. Ini adalah hewan domba yang pada umumnya lahir, besar, dirawat di dalam satu, katakanlah bukan peternakan ya, apa istilahnya, kawanan domba. Jadi bukan hewan yang bisa tinggal sendiri dan ada di alam liar. Jadi entah bagaimana si domba ini, sesatu domba barak ini tersesat, hilang dari kawanan dombanya. Sampai dicari-cari nggak ketemu dan didapatilah dia ada di semak belukar begitu ya. Dengan kondisi yang tidak lagi seperti dulu terawat. Jadi didapati kurang lebih bulu-bulunya itu menebal tapi juga kering dan mengganggu sampai dia tidak lagi bisa bergerak secara normal. Syukur-syukur ternyata masih hidup. Ya, saya nggak ngerti apakah karena hewan karnivor yang lain tidak bisa memakan karena bulunya yang tebal. Dan setelah digunting, ya karena dia mengalami hampir cedera permanen di matanya, nggak bisa melihat. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau seperti ini tuh bagaimana itu bulunya yang dulunya kayaknya bulu wol itu kayaknya indah, menarik begitu ya, tapi begitu kasar dan tebal seperti itu, 35 kilo
Bayangkan dari seekor domba yang akhirnya setelah ditransformasi, dipulihkan, ditolong menjadi seperti demikian. Nah, saudara, yang menarik, kisah ini saya mengingat tentang kisah kehidupan kita yang saja hilang, seperti perumpamaan domba yang hilang, anak yang hilang, dirham yang hilang di dalam Injil kita membacanya. Saudara, apa yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara? Karena transformasi si Barak ini ternyata di-hits di dalam video TikTok kurang lebih belasan juta kali, dan menjadi sesuatu yang menarik yang mengingatkan kita kondisi kita sebagai sebuah spiritual check juga buat kita hari-hari ini. Apakah kita pernah merasa terhilang? Apakah kita pernah merasa tersesat? Saya pikir dalam setiap fase hidup kita bisa. Kita tetap ada di dalam keluarga mungkin, kita bisa ada tetap di dalam komunitas gereja mungkin, tapi sebenarnya hati kita sedang hilang. Semangat kita sedang ada dalam satu kondisi yang sepertinya entah sulit dikenali, kita merasa sedang sendiri, walaupun tidak sendirian. Kita sedang merasa hati kita gelap, entah mencari satu jalan keluar tanpa orang lain mengerti. Tapi kehidupan yang hilang itu bukanlah sesuatu yang buruk Bapak Ibu Saudara. Tapi sebuah realita, fakta yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Tapi kita mengingat tentang domba yang hilang, dari 100 kawanan domba ada satu yang hilang, dan 99 yang lain ditinggalkan oleh gembala itu, kata Yesus, mencari satu yang hilang itu. Bukan karena semata-mata yang satu itu berharga. Siapa yang mau mengorbankan 99 untuk satu? Kalau kita berhitung-hitung secara ekonomi, betul? Tapi bukan karena yang satu itu juga begitu berharga ataupun nakalnya, tapi karena kasih si gembala itu, karena tanggung jawab si gembala itu, karena tindakan si gembala itulah yang kita harus hargai sebagai gambaran tentang Allah yang mencari hidup kita. Maka saya di dalam satu perenungan secara personal yang refleksi, saya kadang-kadang bertanya begini, jangan-jangan apakah kita perlu menghilang? Atau hidup kita hilang supaya kita dicari Tuhan dan kita bertemu Tuhan di situ? Karena seringkali hidup kita bisa kosong, hidup kita bisa jenuh, apalagi di masa-masa pandemi begini, betul? Awal-awal waktu masuk pandemi kita senang ya, oh ternyata teknologi sangat membantu kita ketemu video call, Zoom, banyak hal yang baru yang kita pelajari. Betul nggak sih? Saya senang sekali bisa bertemu jemaat juga dengan lain. Tapi lama-lama jenuh juga ya, berjam-jam di layar gitu, nggak gerak, lama-lama pantat saya juga kaku begitu ya, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara, saya teringat bahwa di dalam Injil Yohanes pernah dikatakan, jangan kamu khawatir, kata Tuhan Yesus, di rumah Bapakku juga banyak tempat tinggal. Ini bukan bicara hanya sekedar gambaran surga, tapi juga bicara gambaran bahwa ada banyak ruangan-ruangan di dalam hidup kita. Termasuk ruangan-ruangan virtual sekalipun itu menjadi satu cara Tuhan mau berjumpa dengan kita. Termasuk salah satunya adalah ruangan di mana kita pernah dan mengalami suatu fase hidup, situasi, mungkin secara ekonomi, relasi, apapun itu, hidup yang terpuruk, hidup yang terhilang. Bisa aja sih domba itu bukan karena dia nggak dengar suara gembalanya, mungkin karena dia terjatuh, dia atau apapun itu, dia terhilang saja. Tapi kita percaya dan kita bersyukur bahwa ada gembala yang agung, Allah kita, Bapa kita, melalui Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah melupakan kita dan mencari kita. Membiarkan yang lain tetap ada dalam satu kawanan karena memiliki satu sama lain di dalam angka yang 99. Tapi He is looking for the one. Dia mencari yang satu karena kasihnya yang luar biasa. Maka saudara, mungkin di dalam hidup kita yang terhilang itulah menjadi kesempatan Tuhan sedang mau berjumpa dan menemui kita. Di sini kita bisa semakin menghargai apa yang sebenarnya Allah kerjakan dalam hidup kita. Atau sebaliknya di dalam perenungan refleksi saya, yang kedua adalah gimana kita bisa bertemu Tuhan dan mengalami Tuhan dengan sama-sama mencari domba yang terhilang. Karena dengan usaha yang sama kita menyerupai Kristus, disitulah kita juga menjumpai dirinya bersama-sama kita. Waktu kita belajar melayani, waktu kita belajar memberikan diri kita untuk mencari, mendampingi orang-orang yang mungkin sedang terhilang, yang sedang terpuruk, tapi disitulah justru Kristus itu dimuliakan. Kita menemukan keindahan Kristus di dalamnya. Maka saudara, ini dua tips saya pagi hari ini. Saya entah karena saya tidak mengetahui bagaimana kehidupan Bapak Ibu, mungkin hari ini ada di satu padang gurun yang tandus. Tapi ketahuilah, dia mencari engkau dan saya. Dia memastikan saya kembali ada di dalam kawanannya. Saudara, inilah yang ada di dalam benak Allah dan di dalam benak Paulus waktu menuliskan gambaran Roma pasal 5 bahwa
di mana Allah membenarkan kita oleh karya penebusannya. Hari ini kita membaca dari dalam Injil Roma, kitab Roma, pasal yang kelima, ayat ke-12 sampai 21, itu perikop yang kita baca. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21. Namun saya akan membaca satu ayat saja di sini, di ayat yang ke-17. Satu saja ayat ke-17 berbunyi demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, apa maksudnya gambaran tentang Adam, manusia pertama, dan Kristus? Biasanya kita di dalam keluarga, kita sebenarnya suka yang namanya the story of origin ya. Ada nggak pernah mendengar anak-anak kita bertanya, saya punya anak remaja, sekarang usianya masuk 13-14, begitu 13. Dia bertanya, dulu gimana sih papa mama ketemu? Lama-lama anak kita ingin bertanya. Begitu juga dengan hidup kita, waktu ditemukan Tuhan, kita ingin bertanya, apa sih yang ada sejak mulanya? Apakah hidup kita seakan-akan hanya terjadi seperti ini? Kita menemukan kisah dan Adam dan Hawa. Nah, saudara, waktu kita melihat kata Adam itu sebenarnya mewakili manusia secara kolektif, secara umum. Bukan hanya manusia Adam yang berjenis kelamin pria, katakanlah seperti itu. Suatu kali di dalam percakapan suami istri yang sedang dalam arti bertikai, begitulah seorang konselor Kristen itu mengeluarkan sebuah anekdot demikian, begitu ya. Karena kenapa? Karena masing-masing di dalam konseling itu, sang suami dan sang istri itu merasa sama-sama saling benar, paling benar, dan juga paling harus diakui. Jadi dalam anekdot itu diceritakan begini, begitu ya. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan. Hawa pernah bertanya kepada Tuhan di dalam anekdot itu. Tuhan, kenapa sih? Apa sih yang membuat saya lebih spesial? Tuhan bilang, karena kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, tapi kalau itu Adam juga sama, katanya begitu ya. Tapi kamu diciptakan dari rusuk, tulang rusuknya Adam. Justru membuat saya lebih rendah, katanya lebih inferior, begitu. Terus dia bertanya lagi, apa dong yang membuat saya spesial? Terus Tuhan itu bilang seperti ini. Waktu saya menciptakan Adam, saya melihat gambar dan rupa yang sempurna di dalam diri Adam. Tapi kemudian perjalanan lanjut, waktu berlanjut, dan saya berpikir, setelah melihat-lihat Adam, kata Tuhan katanya, saya merasa bisa menciptakan yang lebih baik, gitu ya. Jadi dia mulai menciptakan Hawa. Jadi sepertinya Hawa itu menjadi pribadi atau ciptaan yang lebih baik katanya. Karena versi 1.0 itu Adam. Oh, ternyata ada yang kurang. Adam itu terlalu bagaimana? Sehingga dia buat versi 1.1, yaitu Hawa. Nah, saudara, di dalam konseling itu mengingatkan bahwa sebenarnya tidak ada yang lebih penting selain daripada karya dan rencana Tuhan yang mempersatukan mereka. Keberadaan Adam dan Hawa di Taman Eden itu menjadi satu gambaran, bukan hanya melihat siapa diri kita secara pribadi, tapi melihat juga sebuah desain rumah tangga, keluarga sebagai bagian daripada wujud dan rencana Tuhan bagi kita. Saudara, tidak ada yang salah dalam kondisi hari ini walaupun kita punya keluarga yang tidak ideal. Tapi pastikan waktu kita datang dan mencari Tuhan, disitulah kita meletakkan dia sebagai pribadi yang seharusnya utama, yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Betul, suami diberikan sebuah hak, otoritas, dan istri untuk bisa tunduk. Tapi suami pun harus mengasihi istri, bukan? Dan lain sebagainya. Tapi waktu Tuhan ada di tengah-tengah relasi tersebut, maka kita melihat bahwa manusia tidak pernah berada di satu titik di mana dia merasa terlalu mengagungkan dirinya sampai tidak butuh Tuhan. Justru di sini ada sebuah kontras antara manusia ingin selalu menjadi Tuhan dengan memakai gambar dan rupa diri sendiri. Sejak kejatuhan, kita mengingat kisah Adam dan Hawa itu, mereka malu telanjang, mereka menutupi diri mereka dengan cawat, daun, dan lain sebagainya. Hari ini kita juga masih melakukan yang sama, Bapak Ibu Saudara, menutup diri kita. Kalau saya punya kondisi ekonomi yang lebih stabil dan lebih tinggi, maka saya akan lebih bahagia. Kalau saya merasa punya relasi yang menarik, yang baik, yang sama-sama, pasti saya lebih bahagia. Kita mencari kebahagiaan di dalam cara kita sendiri, dan kita berpikir bahwa kitalah tokoh utamanya di dalam taman tersebut. Tidak. Tokoh utamanya adalah Tuhan yang menempatkan Adam dan Hawa itu menurut gambar dan rupa Allah, di mana Tuhanlah yang mengatur. Maka di sini kita melihat satu gambaran kehidupan manusia yang selalu berusaha menjadi Tuhan yang mengatur hidup ini. Maka disitulah letaknya dosa pertama itu, yaitu apa? Ketika Adam itu dan Hawa
memilih untuk tidak mempercayai Tuhan. Dia pikir dalam memakan pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat itu akan menjadi Tuhan. Atau lebih daripada Tuhan. Tapi di kontras yang sama, kalau kita membaca kisah pembenaran yang dinyatakan di dalam Roma pasal 5. Allah yang adalah Allah yang harusnya disembah dan mulia itu justru dia merendahkan dirinya. Menjadi manusia sama seperti kita. Punya potensi yang sama untuk digoda dan jatuh di dalam dosa. Tetapi disitulah justru menyatakan sebuah gambaran yang mulia tentang rencana Tuhan. Manusia pengen jadi Tuhan, tapi Tuhan mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dan saya. Nah, sesudah inilah satu gambaran yang indah waktu kita memahami the story of origin itu. Di Taman Eden itulah. Kita melihat bagaimana manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan yang seharusnya menyatakan dia sebagai manusia yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan mau kasihi, yang Tuhan mau nyatakan rencananya. Tapi kita hidup di dalam keinginan kita sendiri. Manusia yang tidak mau diatur-atur lagi oleh petunjuk Tuhan, sehingga tidak ada lagi petunjuk Tuhan ketika mereka diusir dari Taman Eden itu. Manusia lebih hidup di dalam pola pikirnya sendiri. Saudara, bukankah itu yang terjadi? Tapi kami lagi berdiskusi dengan Pak Kaleb, apa Indonesia itu kok susah keluar dari pandemi ya? Mungkin karena di Indonesia itu budayanya seingatnya gitu ya, semaunya, sebisanya ajalah begitu ya. Kalau kita melihat negara-negara berkembang jauh lebih cepat di dalam penanganan. Sehingga kita melihat manusia yang sulit diatur misalnya seperti itu. Karena semua orang memang dinyatakan dalam Alkitab telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka saudara, waktu kita kembali melihat kisah di Taman Eden itu, bagaimana kita punya solusinya? Bagaimana kita punya rencana restorasinya, pembaharuannya? Tidak lagi dan tidak bukan adalah kembali ke taman itu, kembali ke cerita itu, kembali kepada rencana Tuhan memanggil kita. Maka saya selalu mengingatkan kalau ada seorang yang sedang jauh dari Tuhan, sedang merasa kecewa sama Tuhan, kembali kepada kisah di mana Tuhan menemukan kita. Kembali kepada cinta pertama Tuhan. Dan cinta pertamamu mengasihi Tuhan. Maka saudara, ketika kembali ke Eden itu, ke Taman Eden itu, kita melihat 3 hal yang dulunya hilang, tetapi kita akan dapatkan kembali. Yang pertama, kehidupan itu sendiri. Betapa hari ini kita hidup demi sebuah survive, bertahan. Ya pokoknya hidup sebisanya, bertahan. Tapi sebenarnya hidup yang Tuhan berikan itu bukan sekedar hidup di dalam nafas kita, tapi hidup yang berkelimpahan. Hidup yang kekal, dalam kata Zoe itu adalah hidup yang kekal, bukan hanya hidup yang dari hari secara kronologis hari. Tapi di dalam kembali kepada Tuhan Yesus, kita menemukan kehidupan itu. Kita kembali kepada tujuan itu. Betapa banyak sekarang anak muda, kalau saya melayani tengah anak muda, anak SMA selesai, mereka bertanya, saya mau ngapain ya? Bukan soal mau berkarir atau melanjutkan apa, tetapi kehilangan bahwa ada satu tujuan yang sebenarnya Tuhan sudah desain buat hidup kita, buat keluarga dan rumah tangga kita. Dan begitu juga sebenarnya kita membutuhkan sebuah etos, sebuah standar moral, sebuah karakter Kristiani yang muncul di dalam keseharian kita. Nah, inilah yang harusnya kita renungkan kembali. Benarkah waktu kita sudah mengenal Tuhan, kita mendapatkan kembali ketiga hal ini? Atau kita masih mencari? Tapi sekalipun kita masih mencari dan terhilang, jangan khawatir saudara. Justru waktu kita hilang, Tuhan mencari kita. Itulah berita baiknya. Tapi waktu kita sudah menemukannya, bantu orang lain cari. Di situ juga kita menemukan bukan hanya ajaibnya Tuhan buat saya, tapi ajaibnya Tuhan buat hidup seseorang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah kita melihat gambaran Paulus yang membandingkan Adam dengan Kristus. Ya. Seringkali kita suka membandingkan hidup kita dengan orang lain, betul nggak sih? Dia dalam kondisi yang lebih baik, atau keluarganya, atau apapun lah itu. Tapi pembandingan oleh Paulus ini bukanlah untuk menyatakan siapa lebih baik, tetapi sebuah komparasi bahwa kegagalan Adam berujung kepada sebuah kematian dan pemberontakan, tapi ketaatan Kristus membawa manusia kepada sebuah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah, saudara, bukan hanya sebagai perbandingan, tetapi juga sebagai sebuah keterhubungan. Apa kaitannya Adam yang ribuan tahun yang lalu dengan hidup kita sekarang mengenal Kristus? Mungkin kita bertanya, bukankah salahnya salah Adam aja, kenapa kita harus bersalah? Sudah seringkali kita mendapati cerita dari semenjak sekolah minggu, kenapa harus kita yang berdosa padahal Adam yang salah?
Saudara, pada diri Adam lah kita menemukan diri kita yang sesungguhnya. Yaitu apa? Keegoisan. Adam adalah pribadi orang, gambaran manusia yang ketika dikasih tugas memenuhi bumi ini dan memiliki mandat budaya, dia gagal mengemban itu, dia kehilangan panggilan itu, dia berfokus kepada kalau saya bisa begini bagaimana. Maka sebenarnya saudara, itu menghasilkan sebuah pribadi dan generasi yang selfish, yang egois. So, kita melihat gambaran sebuah pribadi yang egois itu merusak segala sesuatu, bukan? Karena kita tidak pernah diciptakan sendiri di dalam dunia ini. Kita selalu diciptakan bersama. Dan kita adalah umat kawanan Allah yang Tuhan tebus. Sementara kalau kita melihat bandingannya dengan Tuhan Yesus, dia adalah orang yang pribadi yang fokus, yang taat pada panggilannya. Dia memenuhi agenda Allah di dalam misinya. Dia adalah seorang yang berfokus pada orang lain. Dia adalah seorang yang memiliki jiwa selflessness. Seorang yang mementingkan kepentingan orang lain. Sudah, kalau saya bertanya hari ini, memasuki masa prapaskah, di dalam kita mengakui kita adalah manusia yang rapuh dan berdosa. Apakah kita menjadi pribadi yang selama ini selalu cenderung dan terus-menerus egois? Atau kita menjadi seorang yang sudah mengenal Tuhan dari hari ke hari, kita menjadi seorang yang mau dipanggil dan memberkati dan menjadi berkat bagi sesama? Yang mana tujuan kita? Yang mana jadi pilihan kita? Pilihan Adam atau pilihan Kristus? Maka disinilah kita menjadi satu waktu yang penting, karena di dalam Adam dijelaskan kita berdosa, kita melakukan pelanggaran, konsekuensi kehidupan kematian, tetapi di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan mau kita mengambil satu ketaatan yang sederhana. Ketaatan itu apa sih? Ketaatan itu adalah sebuah panggilan sikap kita dari waktu ke waktu. Bukan karena kita harus taat, katakanlah 10 perintah, kita harus taat 10 perintah. Sudah, bukan. Ketaatan itu adalah sesuatu wujud nyata bahwa karena saya mempercayai Tuhan. Sudah, sebagai saudara yang sudah menjadi keluarga dan punya anak akan mengerti bahwa seorang anak akan taat kepada orang tua. Bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban, bukan karena aturan, tapi karena apa? Karena rasa percaya. Karena ada rasa mengasihi. Dan di dalam ketaatan, dalam relasi itulah yang membuat dia dengan otomatis, dengan rela hati, dengan tulus, menghargai apa yang orang tuanya atur bagi dirinya. Sehingga kenapa ada banyak ketidaktaatan dan pemberontakan dalam keluarga? Karena tidak adanya relasi, betul? Begitu juga di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita tidak lagi kenal Tuhan, ketika kita lagi mulai bosan dengan sebuah hal Kristiani, sebenarnya kita kehilangan hubungan itu. Disitulah munculnya bibit-bibit ketidakpercayaan dan ketidaktaatan kita sama Tuhan. Tapi Tuhan adalah pribadi yang mencari, yang terus memberikan rasa kepercayaan dalam hidup kita. Kalau saya ingat kisah Sakeus. Siapa yang tidak menganggap Sakeus itu adalah seorang yang gagal dan seorang yang harus dijauhi? Tapi kenapa Sakeus bisa dilihat Tuhan di atas pohon ara? Dan Tuhan Yesus berkata, aku mau datang dan makan di rumahmu. Dan ketahuilah mulai hari ini engkau dan seisi rumahmu mendapatkan keselamatan. Karena Tuhan melihat potensi di dalam diri Sakeus. Karena Tuhan melihat Sakeus sebagai pribadi. Bukan seorang yang katakanlah punya latar belakang, dia seorang yang pemeras, pungut cukai dan lain sebagainya. Sebagaimana komunitasnya melabelkan. Tapi disitulah Sakeus dengan responnya. Karena dia dikasihi Tuhan, dia taat. Tuhan mulai hari ini katanya apa? Responnya? Ada yang ingat? Aku akan mengembalikan semua yang aku peras dan membantu bahkan atau mengembalikan, membayar 4 kali lipat dari semua orang yang pernah aku tipu. Ketaatannya, sikapnya. Karena dia seorang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, disinilah menjadi sebuah pilihan kita. Karena saya rindu gambaran kekristenan, kehidupan Kristiani kita bukan karena semata-mata apa yang saya dapatkan kalau saya jadi orang Kristen. Bukan. Tapi karena sebuah keyakinan bahwa ada Tuhan di luar sana, pribadi yang berdaulat dan mengasihi hidup kita. Allah yang ada di sana yang menjadikan kita, yang punya sebuah aturan untuk kita taati. Maka kekristenan bukanlah sebuah permainan hide and seek di mana saya mau
cari-cari di mana sebuah kotak Pandora yang saya bisa dapatkan sebuah lotre di situ, bukan. Kekristenan bukanlah sebuah terapi di mana membuat perasaan saya lebih baik dari hari ke hari, bukan. Kekristenan di mana kita mengenal Tuhan seringkali perlu menyangkal diri, bukan. Kekristenan di mana membuat kita justru melepaskan semua kepentingan dan ego kita yang begitu tinggi itu. Dengan rendah hati kita menerima sebuah tawaran keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Maka sebenarnya kita jadi orang yang paling berbahagia dan beruntung dalam hidup ini. Kekristenan juga adalah bicara tentang hubungan Allah dengan manusia. Allah yang mencari, Allah yang mengasihi pada waktu kita masih berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita mau bawa pulang pada siang hari ini? Saya merindukan kita boleh mengalami sebuah gambaran bahwa Tuhan menghargai kita dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Pada waktu kita berada di posisi yang paling bawah, kita akan menghargai kasih karunia-Nya lebih besar. Tapi kalau kita merasa hidup saya baik-baik saja, betapa saya banyak mendapati orang yang merasa semuanya baik-baik saja, maka Tuhan itu seperti gambaran tempelan yang hanya ada di dalam identitasnya. Tapi Tuhan mau kita jadi orang yang, Tuhan saya menghargai kasih karunia-Nya, saya menghargai anugerah-Nya. Maka di sini di ayat ke-15, ayat ke-17 dikatakan, lebih besar lagi kasih karunia Allah, lebih benar lagi orang-orang yang sudah ditebus dan mengenal pribadi satu karya, yaitu Yesus Kristus. Sudah penekanannya di sini adalah anugerah Allah jauh lebih berkuasa daripada pelanggarannya Adam dan manusia. Kalau pelanggaran manusia membawa kematian, betapa jauh lagi anugerah Allah membawa kehidupan. Saudara, apakah kita orang-orang Kristen yang dikatakan dalam Korintus yang membawa wewangian yang harum nggak sih ketika masuk ke dalam sebuah ruangan? Atau kita membawa sebuah bau yang katakanlah maaf kata menyakitkan atau menjijikkan karena hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang membedakan kita. Itulah yang menjadikan kita Kristen. Kenapa? Karena kita kenal anugerahnya. Kita terima anugerahnya. Dan orang yang menerima kasih karunia-Nya adalah orang yang menghargai kasih karunia Allah itu sendiri. Dia tidak akan membuang apapun dari sebuah pemberian Allah yang begitu luar biasa bagi dirinya yang tidak layak. Saudara, kenapa artinya pengalaman keselamatan itu, pengalaman pertama pengenalan akan Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita ingat seumur hidup. Karena disitulah waktu kita mengalami hidup benang kusutnya dalam dunia ini, kita kembali ke story, the first love story kita sama Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu dan saya bagaimana mengingat kisah itu. Atau mengingat bagaimana pertemuan katakanlah pasangan suami istri bertemu. Tapi ada kasih Tuhan yang mempersatukan di situ. Itu yang akan membuat kita merasa lebih worth it, lebih berharga. Saya mau jalan ini, saya mau merasa hidup ini layak untuk saya jalani. Nah yang kedua bukan hanya menghargai kasih karunia-Nya, kita diajak untuk memberikan sebuah respon tadi, yaitu ketaatan kita. Ketaatan itu adalah satu hari demi satu hari. Kalau hari ini Tuhan memberikan kita firman, waktu kita berdoa, waktu kita mendengarkan pimpinan Roh Kudus, waktu kita mendengarkan nasihat pembimbing rohani kita dipanggil untuk belajar memiliki sebuah ketaatan. Obedience yang dimulai dari day by day, one by one. Tuhan tidak pernah menuntut sempurna, tapi Tuhan menuntut sebuah komitmen hati yang utuh untuk kita mau taat kepada Dia. So, bukankah ketaatan sebuah nilai yang mahal pada hari-hari ini? Ketaatan kita kepada semua bentuk otoritas di atas kita seringkali menjadi sebuah formalitas karena kita merasa ya nggak ada pilihan lain. Tapi ketaatan adalah sebuah pilihan saudara dan saya. Ketaatan Kristus itulah yang membawa Dia ke atas kayu salib dan itulah berita Injil engkau dan saya. Ketaatan itulah yang mempertemukan kita kembali yang paling jauh dari dosa kepada anugerah Allah yang besar. Dan yang ketiga, orang yang menghargai kasih karunia-Nya, orang yang menghargainya dengan bentuk ketaatan, maka dia adalah orang yang menghargainya dalam bentuk kekudusan hidup. Saudara, apa sih kekudusan? Apakah kekudusan itu sesuatu yang mungkin kita jalani? Gimana kita bisa jadi seperti Tuhan? Bukankah kita penuh cacat dan celah? Saudara, ibaratnya sebuah katakanlah tol yang panjang, misalnya tol Cipali 200 kilo, tol Trans Jawa. Seringkali dalam perjalanan yang panjang kita merasa lelah dan membosankan. Dan kita merasa, kok jadi Kristen susah amat ya. Ada banyak hal yang harus kita jaga, integritas dan lain sekalipun kita harus menjadi korban dari banyak hal dan sebagainya.
Tapi ketaatan itu bukan karena sekali terjadi, bukan. Ketaatan itu adalah sebuah perjalanan kita. Ketaatan itu sebuah jalan kita menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Tapi di saat yang sama waktu kita berjalan, waktu kita berjuang untuk mau hidup kudus, hidup benar, menjaga integritas kita, ketahuilah Tuhan juga berjalan bersama-sama dengan kita. Maka dia mengatakan dalam Yohanes 14 itu apa? Akulah jalan dan apa Bapak Ibu Saudara? Kebenaran dan hidup. Jadi bukan hanya dia menunjukkan jalan, bukan hanya dia membuka jalan, bukan. Tapi dialah sang jalan itu sendiri karena dia bersama-sama dengan kita. Ketika engkau jatuh, dia angkat kembali. Ketika engkau merasa terhilang, dia temukan kembali. Dialah sang jalan itu karena bersama-sama dengan kita. Sehingga pada waktu kita memahami sebuah definisi hidup kudus, bukanlah sekadar perbuatan, bukanlah sekadar pikiran yang suci, tapi pada waktu kita sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Adakah Yesus bersama-sama ada jalan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan pekerjaan dan rumah tanggamu, dalam kehidupan relasi dan studimu? Disitulah gambaran kekudusan itu menjadi sesuatu yang lebih real, lebih nyata, lebih layak untuk dijalani. Tuhan tidak menuntut sempurna, tapi dia menuntut sebuah komitmen hati kita. Saya mau hidup kudus, karena kekudusan adalah satu persembahan yang saya mau berikan kepada Tuhan. Hari ini banyak generasi muda belajar artinya hidup kekudusan. Satu kali di dalam sebuah pelayanan dengan kaum dewasa muda, usia-usia milenial, usia 27, kita bertanya, apakah sebuah keperawanan menjadi sesuatu yang penting? Saya kaget mendengar banyak pandangan mereka. Padahal pada nyatanya keperawanan menjadi sesuatu yang jarang ditemukan hari-hari ini. Sekalipun itu di dalam komunitas gereja katanya. Wah, saya kaget. Tapi apakah saya menyalahkan? Tidak. Tapi saya berpikir justru di dalam setiap pergumulan hidup, di dalam setiap mungkin kegagalan kita mentaati Tuhan. Kekudusan itu seringkali datang pada waktu kita dengan hancur hati, dengan tidak layak. Tapi tangan Tuhan terulur dan menerima kita kembali. Keluarga, pasangan tetap bisa dibangun waktu Tuhan ada bersama-sama dan berjalan bersama-sama kita. Jadi apapun latar belakangnya, apapun masa lalunya, apapun yang pernah dilakukan Adam, jauh lebih besar. How much more anugerah Allah dan kasih karunia-Nya sama hidup kita. Saya pikir 3 prinsip ini terjadi dalam keluarga juga. Waktu kita nggak bisa menghargai apa yang orang tua kita pernah berikan, kita tidak akan pernah bisa belajar taat sama dia, tidak percaya. Kita tidak akan bisa membalas dengan sebuah karakter yang baik. Tapi pada waktu semuanya itu terjadi, ini menjadi sebuah nilai-nilai Kristiani yang nyata dan ada dalam hidup kita. Mari beri diri kita menjadi versi yang terbaik yang Tuhan mau. Bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi dunia ini. Sehingga disitulah seperti dikatakan oleh Paulus di sini, nama Tuhan dipermuliakan. Ada Adam, tapi kita bersyukur ada Kristus, Adam yang terakhir yang diberikan buat kita. Sudahkah engkau dan saya pada hari ini hidup di dalamnya, menerimanya, dan berjalan bersama-sama dengannya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kehidupan yang tidak mudah untuk dijalani ini tetap adalah sebuah kehidupan yang layak untuk kami syukuri. Waktu kami melihat ada gambaran dan rancangan Tuhan yang sempurna, yang tidak pernah salah, yang sekalipun bisa saja diinterupsi oleh kegagalan, pemberontakan, ketidaktaatan kami, tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti mencari engkau dan saya. Tuhan, kami mau kembali kepada perjalanan mula-mula kami, kepada cinta Tuhan, kepada anugerah Tuhan yang melingkupi kami. Sehingga kami bisa menghasilkan sebuah ketaatan. Kami bisa menjadikan sebuah hidup kami menjadi gambaran kekudusan sebagai mempelai Kristus yang layak untuk kami berikan. Kami tidak lagi mau jadi pribadi atau generasi atau keluarga yang egois, tapi menjadi generasi yang selflessness, yang tidak lagi mementingkan diri, yang mencari solusi bukan masalah, yang mencari inovasi bukan sebuah kerutinitasan, yang mencari sebuah dampak dalam setiap pergumulan yang ada.
Kami mengucap syukur dalam setiap fase itu. Tuhan ada bersama dengan kami. Memasuki Minggu Paskah sebentar lagi Tuhan. Kami mau nyambut akan kasih penebusan-Mu bagi kami yang berdosa. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, berkati keluarga dan pekerjaan rumah tangga kami. Di dalam satu nama kami mengucap syukur dan kami berdoa. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.